Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi yang mendung ini ya di Zoom, oke ya. Alhamdulillah masih daring ya, tidak PTM. Kalau PTM kita hujan-hujanan ya di sekolah. Iya. Harus ke sekolah. Enak lah ya, masih enak ya daring ya, pakai baju bebas gitu ya, nyantai gitu ya. Sebenarnya lihat Zoom pakai tiduran juga nggak apa masalah sih. Cuman nanti ya kalau tiduran bawaannya adalah males gitu kan. Oke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan akan membahas. Saya hanya akan mengecek ya, mengecek pengetahuan kalian atau kalian ngerti nggak sih dari video yang saya share tentang pola hereditas satu. Kenapa saya menunda-nunda Zoom? Karena memang saya menantikan PTM ya, karena memang genetika itu susah kalau tidak dijelaskan secara langsung. Ini juga pakai Zoom ternyata pen ibu ya, pen ibu baterainya habis dan baterainya di mana-mana nggak ke apa ya nggak ada gitu, harus pesan dulu karena saking kecilnya. Jadi nanti mohon maaf kalau tidak nyaman. Tapi insya Allah nanti kalau masih belum PTM berarti Jumat depan kita masih nge-Zoom ya. Walaupun PTM juga saya ketemu kalian mungkin berapa minggu sekali gitu ya, karena banyak kan lebih banyak daring gitu ya, karena seminggu itu saya cuma dapat 2 kali PTM dan itu saya ngajar 7 kelas, jadi kebayang ya, 7 kelas seminggu cuma 2 kali. Jadi kalian ketemu kalian mungkin bisa 3 minggu sekali gitu ya, 3 minggu sekali karena memang 50% gitu, oke ya. Oke, kita mulai Zoom pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba share screen yang kalian sudah kerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Yang belum ditunggu saja di-upload ya. Nah, sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, saya akan mulai pengetahuan kalian dengan teoritisnya dulu. Teoritisnya kita lihat di nomor 10 ya. Oke, di bawah saya ada Tul, Riri, Salman, dan Imelda. Ya, jadi yang kebagian ditunjuk nih pertama. Ya, saya mau ke Imelda. Imelda, apa bedanya genotip sama fenotip? Hmm, genotip. Kayaknya sering sering baca tapi bingung. Iya. Bener ya? Ada yang bisa bantu? Jadi Imelda dikasih, ya. Ada yang bisa bantu? Riri apa Ri? Genotip sama fenotip. Genotip gen yang dilambangkan yang sama huruf Oh dilambangkan iya betul ya, dilambangkan dengan huruf. Oke, terus kalau fenotip? sifat. Oke betul ya, fenotip itu adalah sifat. Sorry. Fenotip itu adalah sifat ya. Jadi sekarang bisa ke Imelda ya. Ya, Imelda, kalau di soal nomor 10 ini ya, biji kacang merah tuh, kacang merah berwarna merah. Kemudian ada lonjong, kemudian ada licin. Berarti ini fenotip atau genotip? Ya, fenotip atau genotip? Merah, lonjong, licin, bulat, kisut. Fenotip. Ya, fenotip. Jadi sekarang Imelda tahu ya, dan yang lainnya juga tahu bedanya. Kalau genotip itu yang pakai huruf, sedangkan fenotip adalah sifatnya. Ya, fenotip sifatnya. Oke, jelas ya. Nah, berarti ini yang ditanya adalah genotip, ya kan? Yang ditanya genotip, ya. Ini berarti bentuknya apa ini? Huruf kan? Ya. Nah, kalau melihat soal seperti ini, jangan baca sampai habis. Ya, tapi langsung dicoret-coret gitu ya. Oke. Nah, misalnya coba sekarang bantu bacanya untuk Imelda, tolong dibaca yang nomor 10. Biji kacang yang berwarna merah, intermediate terhadap putih, bentuk bulat dominan terhadap bentuk lonjong, dan kulit licin dominan terhadap kulit kisut. Genotip yang berbiji merah, lonjong, dan berkulit licin adalah Ya, betul. Nah ini ada kata-kata apa ini? Mediat, Intermediate. Oke, apa Salman? Intermediate itu apa? tengah Ibu.
Oke, sifat tengah artinya apa? Kalau ada merah sama putih ada warna Merah muda. merah muda. Kalau hitam sama putih ada warna Abu-abu. abu-abu. Jadi dua itu ya. Oke, biasanya hitam putih untuk kelinci, biasanya warna kelinci. Kemudian yang intermediate tuh biasanya untuk bunga mirabilis jalapa gitu ya. Itu aja kalau soal genetika ya. Nah, kalau misalnya ada sifat intermediate, maka ya kalau ini yang ditanya ya, sorry sebentar. Ini. Nah, yang ditanya adalah berbiji merah, lonjong, kulit licin, ya kan? Ya, kalau merah berarti genotipnya apa? M. M besar. Ya, M besar sama M kecil. kalau M besar, M kecil warnanya apa? Kan ada huruf besar Merah dan muda. merah Merah muda, muda. pink. Jadi kalau harus merah berarti M besar sama M Besar. M besar. Tuh, nah, gitu ya. Jadi M besar, M besar. Sambil baca soal kayak gini teh ya. Oke. Kemudian bentuk bulat dominan terhadap lonjong. Berarti yang B besar untuk apa? Bulat. Bulat. Berarti kalau yang di soal ditanya lonjong berarti apa? B kecil. Iya, B kecil pasti sama B kecil gitu kan? Jelas ya, kalau kecil pasti hurufnya kecil semua, resesif namanya. Kemudian licin. Licin dominan terhadap kisut. Berarti yang L besar apa? Licin. Licin. Oke, licin, ya kan? Nah, karena dia tidak ada sifat intermediate, maka L besar ya licin, L besar L kecil juga licin, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat di soal, di pilihan ganda. Jawabannya yang mana? D. Oh iya, D. maka yang L besar. Oke. Jadi biasanya kalau ibu untuk genetika ya, untuk males kan ngomong M besar kan lama. Jadi kalau dominan ibu kasih vokal A. Kalau resesif kasih vokal I. Jadi ini bacanya mama bibi lala. Gitu ya. Jangan heran ya kalau tiba-tiba ibu bilang mama bibi lala gitu. Itu males aja ngomong gini nih. M besar, B kecil, L besar. Capek. Ya, apalagi kalau genetika, apalagi ngezoom, ya kan? Kenapa coba? Yang ngomong cuman saya doang. Di kelas juga yang ngomong cuman saya kadang ya, di kelas. Tapi kan lumayan kalau tatap muka mah bisa ngeliat gitu ya. Kalau ngezoom kan udah ngomong sendiri gitu ya. Oke, jelas ya? Jadi jawabannya yang D. Untuk teoritis dari genetika awal bisa ya? Homozigot. Kalau homozigot tahu? Tahu Bu, sama Ya, sifatnya. sama ya. Homozigot hombreng itu sejenis. Ya, jadi kalau besar hurufnya besar semua atau hurufnya kecil semua. Itu homozigot. Lawannya adalah Heterozigot. heterozigot. Berarti ada huruf besar dan kecil. Huruf Oke. kecil. Sekarang kita ke penghitungan gamet. Berarti kita ke nomor 1. Oke. Menghitung gamet. Atul. Rumusnya apa? Gamet 2 pangkat N. ya, N. 2 pangkat N kan, di mana N itu apa? Sifat beda. Oke, N itu Sifat adalah beda. sifat beda. Sifat beda ditunjukkan saat coba. Ada huruf yang sama terdiri dari huruf besar dan kecil. Oke, sip. Kalau di soal ini tuh, nomor 1, mana yang sifat beda tuh? C, D sama yang GG. Kan Sama-sama. susah ya kalau ngomong CC gitu. Itu gede apa kecil? Coba yang tadi aja vokalnya. Ini apa bacanya? Apa bacanya? Caci gitu kan? Caci, Terus Dadi, jadi ya, terus Gagi, gagi. Ya, terus sama Hahi. ya hahi. Oke, ya. Jadi ada berapa sifat beda? Ada 4. 4. Maka jadi jawabannya gametnya Yang 16. oh 2 iya. pangkat 4. Iya, gametnya itu adalah 2 pangkat, nggak bisa diatasin ya. Jadi 2 pangkat 4 ditulis itu berapa? 16. Oke. Gampang ya? Gampang ya? Sip. Oke, kita ke Ilham. Ada Ilham di bawah. Ilham. Ini Ilham. Nomor 4 Ilham. Berapa sifat bedanya yang mana Ilham? Nomor 4, boleh dibaca?
A sama BB, Bu. Ai bebek, ai babi. Itu dong, pakai itu Ilham. Jadi nggak Iya, ngerti, iya kan? Jadi ai babi gitu ya. Ayu, Ya. BB. Jadi gametnya berapa Ilham? Dua. Dua pangkat 2, 8, Bu. Ya. 2 pangkat 2. Eh. Saya laporin ke Bu Saripah loh ya. Saya laporin ke Bu Saripah. Bentar. Ini kayaknya lampunya kurang terang. Nah, biar kelihatan ibunya. Oke, berapa? 2 pangkat 2 berapa, Ham? 8. Hah? 24. Bener nih. Direkam loh Ilham. Nanti kalau saya cuplikannya saya potong, kemudian saya kirimkan ke Bu Saripah. 4, Bu. Ya, 4. Oke, nah ternyata ini bukan jumlahnya, tapi suruh nyebutin ya. Ya. Ya, kalau suruh nyebutin itu berarti cara yang gampangnya begini ya. Ini, nah ke sini tuh. Kalau nggak pakai pen jadi susah. Ini ke sini, ya kan? Ya. Ini ke sini sama ini ke sini. Oke, sekarang tinggal disebutkan sama Ilham. Berarti gametnya A besar, A B besar, besar, B besar. terus. A besar, B kecil. Oke, sip, terus. A kecil, B besar. Oke, terus. A kecil, B kecil. Oke, nah udah kayak gini, tinggal yang bukan sifat beda kan ini caca ya. Nah itu tinggal disalin, dicontek. Ya udah kasih aja C besar, ini C, ini C, ini C. Nah jadi ketemu deh gitu. Oh ya, caranya ya, sip. Ya. Gampang? Berarti jawabannya apa? Ilham jawabannya? A. Oke. A, Bu. A. Nah, ini teh soal UTBK, gampang kan? Ya, gampang kan? Iya, gampang karena kalian ngerti gitu. Kalau nggak ngerti sama aja. Ya kan? Sip. Oke, berarti lulus ya, Ilham udah lulus. Oke, kita cari yang lain nih ya. Soalnya udah ditunjuk semua. Tadi Salman belum ditunjuk ya? Belum ya? Oke, belum. Oke, berarti Salman dulu deh. Salman dulu. Bentar. Kita nyari yang penghitungan gamet lagi. Nah ini nih, Salman sekarang kita ngomong ada pautan. Dibaca dulu deh. Saya jelasin dulu ya. Jadi kalau pautan itu A sama D terpaut, maka A sama D nggak mau dipisahkan. Nah ini udah berjodoh. Artinya apa? Ya, artinya A maunya sama D, A maunya sama D besar, atau A kecil maunya sama D kecil. Nah, maka A besar, A kecil, D besar, D kecil, Aida di ini harus merupakan satu sifat beda. Bukan 2 lagi, tetapi 1. Karena ada kata-kata terpaut. Oke, sekarang Salman nomor 7. Izin baca soal, Bu. Ya, sip. Suatu individu bergenotip AI, baba, dadi, tati, rari, bila gen A terpaut D dan A terpaut D, maka jumlah macam gamet yang mungkin dapat dibentuk adalah Jadi sifat bedanya yang mana? Kan A sama D itu terpaut. Oke, sip. Jadi satu sifat beda kan, Bu ya? Iya, sip. Terus? Terus sini tati. Oke, tati. Terus? Sama rari. Oke, rari. Nah, ya kan? Berarti ada berapa sifat beda? 3. Berarti gametnya berapa? 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, sip. 8 ya. Oke, ini kebetulan gampang. Yang ditanya adalah apa sih? Yang ditanya cuman jumlahnya, ya kan? Kalau ditanya gametnya baru. Ya kan? Kalau ditanya gametnya pakai pohon faktor ya, bisa ya? Bisa nggak? Bisa? Pakai pohon faktor bisa nggak? Atau gini, caranya nih, ini rada susah nggak pakai pen ya. Ini dulu. Saya apa ya? Pakai hijau. Nah ini dulu. Nah ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, oke, kita tulis di sini ya. Jadi gametnya kita cuekin dulu, kita cari yang belakangnya yaitu
tara, terus apa itu? Tiri. Tari ya? Ti- Tari ya, tari, terus Tira, tira, terus tiri, ya, Tiri. tiri, ya kan? Tiri. Nah, sekarang ini sudah kayak gini, berarti kita cari yang ini, yang A sama D. Ya, masing-masing kayak gini nih cara nyarinya. Nah, ini ya, ini A, apa A, D besar gitu loh. Nah, ini terus ini A kecil, susah ya. Ibu susah nih, nggak pakai nggak pakai pen. Ngerti nggak? Bisa nggak? Coba kalian bikin deh sekarang. Ini dicabangin semua sama Ade, sama Ada, sama Idi. Nah, udah. Nah, ya kan? Nanti ketemunya 8 kan? Iya. Ya, coba langsung ya. Kalian bisa bayangin ya. Berarti yang pertama adalah A, B besar tinggal disalin. Ngerti nggak? B-nya tetap. Ya, AB, B besar, terus AD kan? Iya. Sama T besar, R besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, A besar, Kecil. masih A B besar, D besar. B besar, D besar, sama T besar, R kecil. ya, T besar, R kecil. Nah, gitu. Salah ya, Ibu ya? Harusnya apa? AD kecil ya? Bener AD. Salman tadi. Apa A kecil? Bener. A kecil sama D D kecil. kecil. Oke. Iya. Terus ya benar-benar Salman tadi, sorry. Terus yang ketiga A besar lagi ya. A besar, B besar, D besar, T besar, R kecil. Gitu ya? Iya. Yang keempat A kecil, A kecil, B besar, D kecil. Terus mana? Pusing ya? Pusing sendiri, Ibu. T besar, R kecil. Ibu pusing sendiri. Yang T sama R kecilnya ada 3 jadinya, Ibu. Hah? Yang T sama R besarnya kurang 1 itu. Oh ya, yang mana tuh? Yang kedua. Oh, yang kedua ya, yang ini ya. Yang Ya. kedua harusnya T besar R sama R besar. besar ya. Pintar. Sip. Nah, terusin ya. Terusin Ibu pusing sendiri nih. A besar, B besar, D besar, T kecil, R besar. Gitu ya. Benar? A kecil, B besar, D kecil, T kecil, R besar. Terus yang satunya masih 2 lagi ya. 2 lagi apa? Di A sini. besar, B besar, D besar. A besar, B besar, D besar, T kecil, R kecil gitu ya? Heeh. Iya. Terus yang satunya lagi terakhir A kecil, B B besar, besar. D kecil, T kecil, R kecil, gitu ya? Nah, ini kalau semisalnya ditanya ya, tapi kayaknya enggak deh. Ya, biasanya kalau ditanya itu iya sih maksimal 2 pangkat 3, tetapi nggak akan serumit ini, nggak akan pautan kayak gini ya. Oke, kita coba ini ya, bisa ya, sudah? Oke, kita coba yang ini nomor 8 untuk Adinda. Adinda, ada? Adinda, mana Adinda, ada nggak? Susah ya? Adinda. Oh, Rika. Rika, ada Rika? Rikanya jadi ini nih. Kayaknya susah sinyal nih, langsung mati nih. Nursifa? Pada kemana ya? Kok ngilang? Halo, Nursifa? Ya, Ibu. Oke, sip. Nur, nomor 8, Nur. Suatu individu bergenotip Dadi, Mam, Lari, jika gen D dengan berpautan dan terjadi pindah silang non gen pada gambar rekombinannya adalah Ya. Oke, jadi kita lihat yang pautan. D sama R-nya berpautan. Berarti jadinya berapa sifat beda?
Satu, oke. Kalau satu berarti gametnya berapa? 2. Iya, gametnya karena satu sifat beda, 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 itu berapa? 2 ya, bukan 1 ya. Oke. Nah, terdiri dari, kita tulis apa? Apa aja sih? Da sama da sama ra, ya kan? Terus D kecil sama Ri. ri. Oke. Nah, M-nya tinggal Disalin. ya betul, tinggal disalin gitu. M-nya tinggal disalin. Maka jadilah jawabannya adalah Damri. ya Damri. Damara dan Damari. Oke, sip. Gampang ya, Nur? Gampang ya? Sip? Ya, ini soal UTBK juga. Semuanya soal ibu, bukan dari soal ibu ya. Semuanya adalah soal UTBK dan SBMPTN gitu. Nah, ini soal ujian masuk ya, UTBK yang bikin bingung. Nah, ini nomor 9. Ya, Wildan, boleh dibaca Wildan? Bila genotip gamet makhluk hidup diantaranya A baca, A bici, I baci, A bica, I bica, I bici, maka genotip individu tersebut adalah. Oke, berapa jumlah gamet yang barusan dibaca sama Wildan? 1, 6. berapa? 6. 6, Bu. 6, oke. Kalau 6, ya, kalau 6 berarti 2 pangkat berapa yang mendekati 6? 3. Ya, 8 berarti. 2 pangkat berapa 8 itu? 3. 2 pangkat 3. Ya, mendekati berarti adalah 2 pangkat 3. Oke. Ya, kalau 2 pangkat 3 berarti ada 3 sifat beda. Kita lihat di pilihan ganda yang 3 sifat beda. Yang mana? Ai, Heeh. babi, AI, babi, caci. caci. Oke, berarti 3 kan? Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, ini kalau bingung nanti kalau dihitung 6, Ibu ini salah soal. Nggak ada. 2 pangkat berapa sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal UTBK. Jadi anak yang pinter belum tentu bisa jawab. Ya, anak yang rajin karena rajin belajar soal dia bisa jawab, atau anak yang beruntung dia asal aja nggak baca soal tiba-tiba lihat bukan kunci jawaban, pilihan ganda dia pilih kayaknya bagus yang D deh. Langsung dia pilih D. Yang keterima ITB tuh anak tadi yang ngaco. Kalian terima nggak? Nggak ya? Enggak kan? Tapi itulah nasib gitu ya. Jadi kalian harus menerima, dan nanti di tahun depan kalian sudah harus belajar menerima nasib. Harus belajar peruntungan. Oke, saya bilang peruntungan. Dan siapa yang hoki, siapa yang beruntung itu yang banyak-banyak berdoa. Jelas ya? Jelas ya? Oke, sekali lagi, jadi berdoa dan minta doa sama orang tua itu yang utama. Guru itu juga termasuk orang tua. Makanya saya bilang juga kalau sama semua guru itu ngasih tugas, kerjakanlah. Ya, nggak usah maksimal, yang penting dikerjakan tepat waktu, udah bikin bahagia gitu ya. Saya seneng banget ya tiap kali dapat laporan Padadan. Alhamdulillah, Neng Weti, kelas MIPA 7, tugas ke-12, komplit semua mengumpulkan. Aduh, udah lega. Terima kasih ya kalian ya. Oke, ya, pokoknya kalian harus banyak-banyak berbuat baik gitu ya. Kalau guru itu sebenarnya satu sih, kalian kerjakan tugas gitu ya. Nggak banyak-banyak minta gitu. Insya Allah pasti didoakan sama guru. Jangan bikin jengkel aja. Kenapa bikin jengkel? Ya itu, misalnya disuruh absen nggak absen gitu ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita berarti udah bisa ya untuk menghitung ya. Oke, sekarang kita ke monohibrid ya, monohibrid. Nah, sekarang monohibrid kita cobakan dulu. Nah, kalau gini nih, ini nomor 13 ujian masuk UGM kalau nggak salah nih. 13 ya. Nah, ini
Kalau seperti ini, berapa sifat beda di nomor 13? 1. Oke, Satu. 1. Apa? 1. SS, Ibu. Ya, ya, SS ini ya. Oke, nah kalau 1 udah ketebak deh, pasti berarti S besar sama S kecil ya kan? Ya. Nah, mau ditanya kayak apa kan ini cuma ditanya S besar, berarti masing-masing ada berapa persen? 50. Ini mah nggak usah pakai coret-coret, jawabannya juga D gitu. Ngerti ya? Jadi gampang ya. Oke, Ibu soalnya semuanya kayak gini ya, berdoa aja. Mudah-mudahan yang bikin soal ahli dosen genetika gitu. Ya. Jadi tiap tahun itu berbeda soalnya kenapa? Tapi ada bank soal. Kenapa? Karena yang ditunjuk dosennya beda-beda ya. Oke, kalau yang dosen dari genetika pasti 15 soal itu banyak dari genetika. Gitu ya. Oke, jelas. Jadi harus banyak-banyak latihan soal. Nah, sekarang kita ke monohibrid. Nah, kalau ke monohibrid ya, misalnya kalian tahu albino nggak? Tahu. Ya, apa itu albino? Yang Ibu putih kurang yang putih ya, putih. Bukannya kalian pengen putih? Ya. Siapa tuh yang pengen putih? Kulitnya diputih-putihin ya. Ternyata albino adalah seorang yang tidak mempunyai pigmen melanin, pigmen warna gelap ya kan pada kulit. Ya, dan bahayanya kalau orang yang tidak mempunyai pigmen melanin, maka dia tidak tahan terhadap sinar UV ultraviolet. Kemungkinan untuk kena kanker kulit besar. Ya, jadi kalau semakin banyak pigmen melanin, maka berwarna gelap ya. Tapi apa untungnya? Terhindar dari kanker kulit. Jadi bersyukur, bukan malah diputih-putihin ya. Oke? Iya, kan udah ada lagunya, betul nggak? Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis, jadi kamu hitam, saya manis. Jangan. Jangan. Aduh, bercanda ya. Tuh, kalau di Zoom bercandanya jadi garing. Iya kan? Salah paham ntar ya. Oke, jelas ya. Nah, lihat. A besar itu untuk kulit normal, ya kan? Sedangkan untuk A kecil adalah kulit albino. Ya? Oke. Jadi nanti kalau ada A besar ini kulitnya apa? Normal. Ya, normal apa kalau A besar nih? Normal homozigot. Iya, normal homozigot. Kemudian ada A besar A kecil berarti apa ini? Heterozigot. Ya, normal heterozigot. Intinya normal, ya kan? Sedangkan kalau ketemu A kecil baru yang kita sebut dengan albino. Oke, ya. Kita akan cobakan ya. Ada perkawinan di antara yaitu seorang yang normal homozigot. Berarti perkawinan pertama, orang tua pertama kita sebut sebagai P1, parental 1. Jadi orang tua pertama, oke. Dia normal homozigot, berarti genotipnya apa? Normal homozigot. Ya, AA, betul, oke. Dikawinkan sama yang albino. Kecil gitu ya. Oke. Nah, lihat, ini ada sifat beda nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada, betul. Kalau tidak ada, ya maka inilah yang kita sebut dengan galur murni gitu loh. Jelas ya, jadi galur murni itu tidak sifat beda. Oke, ini bukan monohibrid, belum ya, galur murni. Oke, kita cari gametnya. A besar berarti otomatis gametnya A besar. Ya. Sedangkan A kecil gametnya A kecil. Oke, A kecil, betul. Berarti turunan satu atau filial pertama ketemunya adalah A besar. Oke, A besar A kecil. Ini apa fenotipnya? Heterozigot. Oke, normal heterozigot. Oke ya, normal heterozigot. Oke. Selanjutnya, P2, parental yang kedua adalah F1 disilangkan sesamanya. Nah, kalau ada kata-kata F1 disilangkan sesamanya. Bukan hombreng ya. Maksudnya F1 kawin sama F1 gitu ya. Ini berarti A besar A kecil dikawinkan sama AI juga. Nah, lihat. Berapa sifat beda di sini? 2.
Satu. Iya, satu. Nah, Satu. persilangan satu sifat beda yang kita sebut dengan Monohibrid. monohibrid, pinter. Nah, gini. Jadi kalau ketemu yang kayak gini nih, heterozigot kawin sama heterozigot, terus cuma satu sifat beda, namanya monohibrid. Nah, kita lihat perbandingannya. Nanti baru diapalin. Gametnya apa ini? A besar. A besar ini biar gampang di itu ya. Oke, A besar, A kecil. Oke, ini juga A besar, A kecil. Oke, berarti Kecil. F2-nya apa hasilnya? A besar. Ya, jadi bisa pakai ini A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Oke, jadi bisa nih ribet kalau nggak pakai itu ya pen ya. Nah, berarti saya tulis di sini A besar, A besar. terus A besar, A besar, A kecil, Kecil. A A besar, besar, A kecil, sama A kecil. A kecil. Nah, kecil, berarti A kita besar, bisa, Bu. ya betul. A kecil, A besar boleh sama, tapi kita akan utamakan yang dominan dulu. Gitu ya, A besar, A kecil. Jadi A besar, A kecil sama A kecil, A besar sama, cuman kita tulis yang huruf besar dulu. Nah, jadi perbandingan genotip. Genotip berarti tadi itu kan hurufnya kan apa? Satu. A besar berbanding ditulis dulu. A besar A kecil banding A kecil sama dengan Satu berbanding dua. Dua banding dua satu. banding satu. Nah, berarti terus perbandingan fenotipnya. Fenotip apa? Normal. Normal, betul. Berbanding Albino. Oke, normalnya berapa? 75. Normalnya itu terdiri dari normal homozigot dan heterozigot. Itu namanya normal gitu. Berapa normalnya? 25%. 3. Enggak, bukan persen. Itu loh, 1 tambah 2. Ya, jangan dipersenin dulu. 3. Ya kan? Normalnya ada 3 kan? Nah, Pintar, berbanding 1 gitu. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa persen yang albino, nak? 25. Iya, 1 diantara 4 kali 100%. Ini mah kalau ISE ya, jadi kayak gini. ISE mah nggak ada, adanya pilihan ganda. Jadi langsung aja 25, Bu. Oke, 25. Oke, kalau ditanya, nak, laki-laki albino. Nah, berapa? Nggak ada, Bu, laki-lakinya. Laki-laki sama perempuan perbandingannya berapa, sayang? 1 diantara? Bukan, maksudnya perbandingan laki sama perempuan kalau punya anak. Kan 1 diantara 2 kan? Apa ada 3? Banci gitu, gay? Enggak lah gitu. Ya kan? Jadi kalau ditanya laki-laki sama perempuan tinggal dikalikan setengah atau 50% gitu. Karena apa? Karena ini kelainan tidak terpaut seks. Apakah ada kelainan terpaut seks? Ada di bab selanjutnya, pola hereditas manusia. Dan itu saya minta mudah-mudahan kita ketemu langsung ya, karena neranginnya rada ribet kalau di Zoom ya. Oke, lihat video Ibu juga mungkin rada harus diulang gitu, 2-3 kali baru ngerti gitu ya. Oke, mudah-mudahan PTM ya. Kalau enggak kita adakan sendiri PTM ya. Kemarin kayaknya baik-baik aja ya, kita kumpul sekelas. Dan itu yang paling gila cuman kita ya, bisa kumpul sekelas ya. Kelas lain ternyata ada juga ya yang ngikutin kita ya. Ada juga, tapi nggak kumpul kayak gitu satu kelas gitu. Mereka setengah-setengah tetap gitu ya. Kita sebenarnya bisa sekelas ya. Cuman ya itu. Takut kalau ketahuan ya. Oke. Jadi laki-laki albino adalah dikalikan 50%. Jadi berapa? 1 diantara 2. 25%. Iya, dikalikan 25% boleh, atau nanti ditulis lagi, Bu, saya mau ditulis lagi boleh, kayak gini. Kalau ISE ya, kali 100%. Jadi berapa hasilnya? Berapa? 100 bagi 8? Iya, pintar, 12,5%. Jadi kalau hitung-hitungannya gampang, matematikanya gampang, cuman 100 pasti jawabannya tuh kalau nggak 6,25, 12,5, 37,5, 50, 75,
56,25. Nah, jelas ya? Oke, jadi sudah hafal itu. Nggak akan keluar dari situ jawabannya. Jelas ya? Oke. Kalau berapa persen perempuan normal? Perempuan normal. Perempuan normal. Berapa persen? Setengah kali berapa normal? 3/4. Oke, 75% betul kali. Nah, berapa? Iya, berapa jawabannya? 37,5 Ibu. Pintar, iya, 37 setengahnya 75 ya, 37,5%. Nah, gampang kan? Ya, gampang? Iya, gampang. Ini mesin monohibrid nih, baru awal. Oke, kita cobakan untuk tadi ada Ilyas. Kemana Ilyas ya? Tadi ada Ilyas. Ilyas? Ilyas? Ada Ilyas? Yang lain kemana ya? Naswa, ada Naswa? Bu Riri habis kuota ya. Oh iya, Riri makanya tadi ada di bawah saya. Tapi tadi nanti dimasukin ya, tuh Riri ya. Makanya Riri biasanya ada di bawah saya, kok nggak ada tadi ya? Ya, nggak apa-apa. Udah dimasukin. Ya, siapa? Najwa juga katanya nggak bisa masuk Zoom-nya, error jadi susah gitu. Ya, tapi di sini ada ya, mungkin susah ya, tapi di sini terdeteksi. Iya, nggak apa-apa, sudah dibilang masuk ya, bilang ke Najwa sama Riri ya, thank you ya. Oke. Ada Silva. Yang barusan ngomong siapa? Yang barusan ngomong siapa? Yang bilang Najwa gitu izin itu siapa? Tuh itu. Oh tuh ya. sorry nggak lihat. Iya tuh. Aduh maaf ya. Oke. Ini siapa nih yang mau ngomong? Ada Hilma. Hilma. Halo, Hilma. Imelda mah tadi. Email. Tadi mah Imelda ya. Email. Halo. Bisa? Iya. Ya, email. Tenang, udah nggak jadi. Ya, email, iya. Oke. Ikut juga, alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Intan? Ada Ibu. Oke, sip. Intan baca nomor, kita pilih yang monohibrid ya. Monohibrid kita ke nomor yang sering keluar. Ini, nomor 6. Nomor 6 nih, sering keluar nih. Pada kacang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga ungu dan bergalur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 berjumlah 40 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan menghasilkan tanaman F2. Dari 80 tanaman F2, tanaman yang berwarna ungu sebanyak Sebanyak berapa? Pusing ya? Iya, jadi nanti kalau genetika ya, sekali lagi soalnya tuh bisa setengah halaman. Itu pasti akan membuat kalian meninggalkannya, tidak mengerjakannya ya. Oke, jadi kalau pas baca, ini kita tulis ya, tadi yang Intan baca ya, warna ungu dominan terhadap putih. Berarti ditulis U besar untuk apa, Intan? Warna apa? U besar, ungu ya kan? Nah, sedangkan U kecilnya apa? Putih. Putih, oke. Nah, sekarang P1 ya, P1-nya adalah galur murni ungu. Berarti UU ya, semuanya UU ya. U besar dikawinkan dengan galur murni putih, U kecil. Oke, kita langsung ini F1-nya pasti U besar, U kecil. Ya kan, U besar, U kecil. Oke, ini warna apa? Ungu. Oke, di soal ditulis tadi yang Intan baca berapa ini? 40. Oke, 40 kita hitung. Kita tulis 40. Oke. Nah, sekarang betul. Sekarang kita ke P2. Ya, P2 adalah F1 nih. Kata-kata F1 dibiarkan menyerbuk sendiri. Berarti P2-nya apa? U besar, U kecil, dikawinkan U besar, U kecil. Oke, ini perkawinan apa? Monohibrid. Monohibrid. Oke, F2-nya langsung hafal.
Perbandingannya langsung dihafalkan. 1 U besar U besar banding ya, besar U 2 kecil, 2 U besar U kecil banding 1 U besar, 1 U kecil, U kecil. Oke, 1 U kecil U kecil. Oke, kalau fenotipnya langsung 3 Berbanding ungu berbanding 1 1 putih. Oke, jumlah total di F2 berapa? Di soal? Nggak kelihatan ya? 80. Ya kan? Benar ya? 80 kan? Nah, sekarang ditanya, berapa tanaman yang berwarna ungu sebanyak berapa? Yang ungu berarti kan di F2 berarti berapa? 3 di antara 4 kali berapa? Iya, 80. Sama dengan 60, pinter. Jadi jawabannya 60. Apakah angka 40 ini kepake? Tidak. Kalau kalian ngerti berarti tidak. Tapi kalau nggak ngerti suka ngarang. Ibu dulu waktu sekolah suka ngarang gini kalau fisika tuh. Misalnya gini, ada angka, semuanya dijumlahin. Nggak ada jawabannya. Oh, berarti dikurangin kali. Terus semua angka dijumlahin, dikaliin, ditambah. Yes, ketemu, bener gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada, Bu. Iya, biasanya fisika itu. Sama matematika. Aduh, sebenarnya jadi ngerasanya bahagia pas lihat pilihan ganda tuh ada angkanya ya, padahal salah. Nah ya, pas keluar nilai, loh kok nilaiku segitu ya. Ya jelas ya. Nah, ini adalah soal UTBK. Kenapa dibikin seperti ini? Supaya seperti itu tadi, ngaco gitu. Ya kan ada angka. Ini kayaknya 80 kurangi 40 deh. Jawabannya 40B. Yes, ya. Ternyata jawabannya 60 gitu. Ngerti ya? Oke ya, thank you ya email ya. Oke, sip. Itu monohibrid. Kita satu lagi yang biasanya keluar tuh ini nih, ya, yang keriting-keriting ini nih. Nah, keriting. Siapa yang mau baca nih? Ada lagi? Tadi kok email Intan ya tadi ya, Intan. Ilyas, Rizan? Ya, Bu. Ya, sip. Ya, Ya, Bu. Rizan. Oke, nomor baca Rizan. Nomor 11. Pada manusia, rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Seorang wanita berambut keriting menikah dengan seorang pria berambut keriting. Ternyata ada anaknya yang berambut lurus. Dari kenyataan tersebut, Anda dapat menentukan berapa persen peluang pasangan suami istri tersebut mendapatkan anak berambut keriting homozigot. Iya, jadi kalau nggak ngerti ilmu genetika, hey ini anaknya siapa nih? Kita keriting ya, dua-duanya kok anaknya lurus nih. Yang dituduh yang perempuan selingkuh gitu. Makanya ya, walaupun nanti kalian tidak mengambil jurusan biologi ataupun kedokteran gitunya, atau yang hubungannya sama IPA, ilmu genetika itu dibutuhkan. Apalagi nanti pas hereditas selanjutnya, hereditas manusia, kita ngomongin tentang golongan darah. Wah, ini seru banget. Ya, nanti jadi ketahuan nih, ayah kamu golongan darahnya O, ibu kamu O, kenapa kamu AB? Udah jelas anak pungut ya. Masa sih Bu gitu? Jangan salah. Misalnya orang tuanya ayahnya A, ibunya B. Kenapa kamu O? Ya bisa. Bukan anak pungut, itu anak asli. Kenapa bisa? Karena nanti kita bicarakan ada heterozigot gitu. Jelas ya? Oke, jadi belajar genetika tuh pentingnya itu gitu ya. Nah, sekarang yang tadi dibaca Rizan, berarti Rizan K besar itu untuk apa? Keriting atau lurus? K besar, dominan ya? Berarti dia ya keriting. Oke ya, keriting. Kita kesepakatan dulu K besar itu untuk keriting. Sedangkan K kecil itu untuk lurus, ya kan? Nah, sekarang kita nggak ngerti ya, orang tuanya kan nggak dikasih tahu seorang wanita dan laki-laki semuanya berambut keriting ya, keritingnya entah itu heterozigot atau homozigot. Kita beginikan dulu ya, yang jelas dua-duanya keriting, maka mereka harus punya K besar, betul? Nah, ternyata F1 ketahuan bahwa anaknya itu lurus. Berarti kalau lurus apa? K kecil, ya kan? Berarti K kecil ini berasal dari yang satu adalah
apa? Ayahnya, yang satu adalah Ibunya. ibunya, betul. Oh, berarti keduanya ini adalah keriting homozigot atau heterozigot? Hetero. Heterozigot. Nah, kalau heterozigot berarti ini adalah persilangan apa? Hah? Mono? Iya, monohibrid. Berarti kalian sudah hafal. F1-nya perbandingannya? K besar. K besar, K besar. Ya, 1:2:1, betul. Tersebutin aja 1-2-1-nya. 1 K besar, 1 kakak, 2 kaki. kaki, oke. Kemudian 1 kiki. Oke, 1 kiki, ya kan? Nah, berarti kalau fenotipnya kita bisa tahu ya, berapa keritingnya? 3, kemudian lurusnya 1. Tapi kan yang ditanya di sini nih ya, yang tadi dibilang Pak Rizan, berambut keriting homozigot. Berarti apa yang ditanya? Kaki. Homozigot. Oh, kakak. Kakak. Keriting. Kakak. Keriting ya, iya kakak, betul. Kakaknya ada berapa? 1. 1, betul. 1 diantara berapa? 4. Oke, cari 4 kali berapa persen? 100. Ya, jadi berapa jawabannya? 25%. Oke, 25%. Gampang? Gampang. Iya, gampang. Ya, jelas ya. Ini soal favorit di UTBK. Genetika biasanya pakai ini. Yang penghitungan gamet tadi gitu. Ya. Jadi kalau semakin banyak latihan soal, semakin ngerti gitu. Kemungkinan besar kalau ini keluar di soal ya, mungkin nanti apa sih namanya? Nggak usah dicoret-coret ya. Kamu udah tahu, oh ini keriting. Oh, si keriting, soal si keriting nih. Oh, 25%. Bisa? Bisa. Kenapa tidak? Jelas? Oke, coba saya mau nanya ke Ilham. Ilham, kemarin rasanya gimana ngerjain PTS biologi? Rasanya gimana, Ilham? Bingung, Ibu. Hah? Bingung. Bingung? Masa masih bingung? Soalnya udah dikasihin jauh. Coba, bingung mana ngerjain sama fisika? Bingung fisika lah, Bu. Rizan, gimana perasaannya waktu ngerjain PTS biologi? Senang, Bu. Bisa kebayang nggak nanti kalau Rizan ikut ujian kayak gitu soalnya, mau nggak? Mau. Iya, semua pelajaran kayak gitu mau nggak? Mau lah. Iya, makanya caranya gimana, Rizan? Baca soal. Iya, betul. Baca soal jangan cuma soalnya doang, Rizan, dengan kunci jawabannya. Iya. Ya, Ari apal soal, jawabannya naon ya. Jadi, kalian itu saya kasih tahu ya, kalau kalian dapat buku atau beli buku, apalagi beli buku ya, atau cari di internet, harus yang ada kunci jawabannya. Kalau nggak ada, nggak usah. Kenapa? Pusing 2 kali, ya kan? Jelas ya? Oke, ibu kalau beli buku harus ada kunci jawabannya. Kalau nggak ada kunci jawabannya, ibu nggak jadi beli. Kenapa? Udah bayar, pusing lagi. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau 2 kali ya, pusing ya. Jelas ya? Oke, sip. Nah, sekarang ini ada satu lagi. Nah, ilmu. Ini ya, yang nomor 14 ya. Yang lainnya sudah bisa mewakili lah. Nomor 14. Ya, nomor 14 boleh dibacakan dulu deh sama siapa yang mau baca? Ilyas, Bu. Hah? Ilyas. Oke, mana Ilyas? Oke, Ilyas. Silakan Ilyas. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H yang dominan terhadap gen bulu putih A kecil. Perkawinan 2 ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 1:1. Genotip kedua induk masing-masing adalah. Iya. Nah, kalau sampai kalian menemukan perbandingan 1:1, ini adalah persilangan apa? Tes cross. Tes cross ya. Tes cross itu artinya persilangan di mana parentalnya adalah antara heterozigot ya dengan homozigot resesif. Berarti artinya hurufnya kecil semua atau gede semua. Resesif. Kecil.
Kecil Kecil. semua. Nah, cari yang heterozigot, ngerti kan? Heterozigot ngerti nggak? Hurufnya besar sama kecil ya. Jadi Ilyas bisa cari itu di pilihan ganda yang heterozigot kawin sama homozigot resesif, yang mana Ilyas? Yang D, Bu. Yang D ini kan heterozigot, ya kan? Ini homozigot resesif. Udah. Apakah perlu menghitung? Tidak. Tidak. Jelas. Iya, tidak. Oke, misalnya sekarang udah bisa ya nomor 14 ini. Kenapa? Karena dia satu sifat beda. Jelas. Kan ini jumlahnya kalau 1 tambah 1 ini jumlahnya berapa? 2 kan? 2. Ya kan? Nah, 2 kan? Ya, itu berarti kalau misalnya ada perbandingan nih ya, misalnya. Kalau 1:1 berarti masing-masing berapa persen? 50. 50%. Oke. Kalau misalnya soalnya saya rubah nih. Perbandingannya yang dihasilkan 1:1:1:1. Jadi induknya apa ini? Ini test cross bukan? Bukan. Test cross. Pokoknya yang 1:1 semuanya test cross, tapi tergantung berapa satunya. Kalau ini kalau dijumlahin berapa satunya? 4. 4, betul. Oke, kalian tahu nggak 4 itu 2 pangkat berapa? 2. Iya, 2 pangkat 2. Berarti sifat bedanya ada? 2, betul. Sifat bedanya ada 2. Nah, ini pasti ini sifat bedanya 2. Misalnya A besar, sebentar. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berapa sifat beda di sini? 2. 2. Nah, ini berarti kalau test cross biar hasilnya 1:1:1:1, maka dia dikawinkan dengan homozigot resesif. Jadi apa? A kecil II, BB, betul. Nah, gitu. Pasti ini orang tuanya. Dan masing-masing berapa persen ini yang test cross 2 sifat beda? Masing-masing berapa persen ini? 25%. Oke. Semisalnya ada soal nih, iseng banget. Perbandingannya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai capek 6, 7, 8. Nah, ya. Misalnya ada yang iseng kayak gini nih soal. Ya suka-suka lah ya kan? Oke, berapa jumlah satunya? 8. Oke, 8 itu berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Oke, berarti berapa sifat beda? 2. Oke. Berapa? 3 sifat beda ya, 3 sifat beda. Maka perkawinannya apa? Ya ini aja 3 sifat beda. Aib, babi, caci. Berarti dia dikawinkan sama Bibi, bibi, cici. Iya, bibi, cici. Gampang ya? Ya. Iya. Mau. Tantangin aja satunya mau berapa gitu, 16 boleh. Jelas ya? Oke. Jadi kalian harus menumbuhkan sikap kesenangan, kecanduan gitu ya. Di sini kalian ada yang ngerokok nggak, cowok? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Ya kalau ada juga nggak masalah ya. Itu tergantung pribadi aja kalau saya mah. Cuman kalau dulu saya penasaran nyoba juga. Akhirnya ternyata nggak bisa bernafas. Nyegrok di sini. Aduh, udah kayak mau mati. Gara-gara sepupu saya teh ngerokok aja gitu ya. Wah, ngerokok itu kecanduan. Saya penasaran, enak gitu ya rokok ya gitu. Nyobain. Ternyata dari situ saya trauma gitu kan. Ya. Dan maksud Ibu, orang yang sudah merasakan enaknya ya, itu berarti namanya kan kecanduan. Nah, kalau bisa kalian punya sifat untuk sekarang kecanduan apa? Kecanduan soal. Latihan soal. Iya, latihan soal. Hafalkan soal dan jawabannya. Oke ya. Boleh deh dicoba lagi. Buat Silva nih, Silva belum ditunjuk. Silva, ini deh, Silva nomor 15 deh. Kita balik ke Gamet. Dari individu dengan genotip Panjang Papa, pokoknya ya. Panjang pokoknya. Riri, Sisi, Titi, Rari, Sasa, Titi, Tati, Tati, Uu. Maka macam gamet yang dihasilkan Oke, berapa sifat beda di sini, Silva?
Ini. 2, Ibu. Oke. Rari sama Tati ya? Tati. Oke, jadi berapa gametnya? 2. Hah? 8, Ibu. Hah? 4. Iya, 4. Iya. 4. Tuh. Nah, hati-hati ya. Kalau pilihan ganda jangan pakai 4, 8, salah. Salah dong. Ya, nanti Ibu akan cobakan ulangan ya. Minggu depan ulangan ini, ulangan gabungan antara, coba saya akan mencobakan, mohon maaf kemarin PTS-nya nggak ada yang 100 ya, karena itu ya, ada 2 soal yang saya isengkan. Ya, saya akan mencobakan lagi 2 LKPD ini jadi 1 dan nanti ulangan minggu depan. Pakai kuisis. Ya, 2 soal ini saya pengen nyoba 100 enggak? Ya, nanti kalau PAS saya mau coba soalnya sama persis biar PAS-nya 100 semua ya. Mau? Mau nggak? Mau. Kali-kali atuh. Wih, PTS-nya 88, PAS-nya 100. Saya alhamdulillah berarti seangkatan nggak ada yang nilai 100 di rapot. Kenapa? Yaitu PTS-nya pada 88. Ya, pada LKPD-nya kalian kan pada 100 tuh. LKPD-nya 100. Untungnya PTS-nya 88, jadi rapotnya nggak jadi 100 ya. Nah, nanti PAS-nya 100 biar nanti rapotnya 99 gitu. Siap nggak nerima? Udah sering dapat nilai 9 kan? Udah? Oh iya, Tul sering ya dapat 9 pas. Alhamdulillah. 95 ada 95? Ada. Hebat ya. Nanti jangan kaget ya, biasanya yang obral nilai 9 biologi sama kimia. Jangan salah, Pak Dadan itu kalau ngasih nilai bisa di atas saya. 95, 96, 97. Ya, dengan catatan apa? Yaitu kerjakan ya tugasnya tepat waktu. Tepat waktu, ngabsennya juga tepat waktu. Udah deh nilai 9 dapet. Bahkan kalau yang itu yang memang PTS-nya sama PS-nya bagus sama Pak Dadan itu 9-nya tuh banyak yang 95, 96, 97. Gitu ya. Bisa di atas saya. Saya juga kaget, wah ternyata Pak Dadan yang lebih murah ya. Saya pikir cuman saya. Ternyata kalah sama Pak Dadan. Jadi saya katakan, kalau saya bilang Pak Dadan hati-hati ya, tugasnya tepat waktu sama absennya tepat waktu bukan apa-apa, nah. Untuk mencapai nilai 95 ke atas tuh gampang gitu. Jelas ya? Oke. PAS-nya juga kemarin PTS-nya bagus-bagus kan nilainya? Dikasih tahu. Alhamdulillah, Bu. Iya, dikasih tahu kan? Maksudnya dikasih tahu nilainya sama Pak Dadan? Kasih tahu. Ya, soalnya Ibu lihat nilainya kan bagus-bagus juga PTS-nya. Ya udah berarti PTS bagus, tugas masuk semua, ya kan? Udah deh nilai 95 kepegang gitu. Ya kan? Biologi juga syaratnya itu. Kamu bisa dapat nilai 100, cuman karena kemarin PTS-nya 88, mohon maaf ya. Iya, seangkatan nggak ada yang 100. Aduh, cina ya. Oke. Ini yang pola hereditas 1, mudah-mudahan kalian bisa lebih tercerahkan ya dari kita ketemu di Zoom ya. Oke, kita stop share. Ada pertanyaan untuk praktikum nggak? Kayaknya yang sering nanya tuh cuma 1 orang loh. Safina, ada Safina di sini? Safina ya? Safina? Bisa ngomong Safina? Iya, Ibu. Iya, cuman Safina yang nanya loh, Safina seangkatan. Apakah yang lainnya ngerti, apa yang lainnya nggak ngerjain? Belum, Ibu. Oh, belum. Soalnya kok kayaknya yang nanya cuman Safina. Itu kelas lain, kelas IPA 5, 6, 8, IPS 1, nggak ada satupun yang nanya. Ya, cuman Safina ya. Oke, nanti kalau untuk praktikum mungkin yang di hibrid, mohon maaf ya, bukan Safina yang nggak ngerti, tapi memang video saya yang membingungkan. Jujur, saya katakan video saya yang membingungkan. Ya, jadi nanti untuk yang di hibrid, kalau memang kalian mau mengerjakan cepat-cepat, boleh ya kita konsultasi. Tapi kalau memang konsultasinya mentok, boleh janjian aja. Ya, kalau bisa Tul untuk persilangan yang pola hereditas ini kelompoknya jangan kecil. Bisa nggak kalau sekelas dibagi 3? Gitu. Ya, jadi 11 orang.
Gitu ya. Nanti kalau misalnya mentok-mentok bingung ya, kita belum PTM, dari perwakilan 3 kelompok ini ketemu sama ibu. Gitu ya. Oke, ketemu sama ibu sambil bawa, adalah ibu juga ada kertas warna ya. Jadi ibu akan jelaskan gitu. Mau berdua aja kalau misalnya belum PTM, misalnya ibu minggu depan ada ke sekolah hari apa, ya kita janjian aja gitu ya. Tapi sekelas kalau bisa 3 kelompok, bisa nggak? Kan itu ada nih geng yang cowok tuh, gengnya Ilyas ya. Gengnya Ilyas, Rizan, tah itu segeng. Ya kan. Kemudian ada gengnya Silva tuh kemana-mana, ternyata kameramen soalnya di Silva, iya Silva tuh di Rizan ada, di mana ya? Ada 2 ya Silva tuh, nilainya tuh dapat 2 dia. Saya pikir ini Silva lagi. Ya Silva di mana-mana ada itu ya. Kemudian gengnya siapa yang cewek-cewek, ada Wildan sama Ilham ya. Nah itu kan. Nah terus kemudian satunya lagi, bisa ya 3 ya tuh, 3 ya. Ya 3 ya, nanti 3 itu bisa janjian sama ibu karena memang video ibu membingungkan yang di hibrid ya. Atau gini, kalau kalian mau pakai kancing genetika boleh loh. Pakai apa? Kancing genetika yang ada di sekolah. Jadi nggak bikin bulet-buletan. Boleh. Pinjem gitu. Jadi pinjem tapi kembalinya harus nggak boleh hilang satupun. Jadi kalau nggak mau pakai bulet-buletan kertas, boleh pinjem kancing genetika di sekolah. Gitu ya. Cuman pasti takutnya itu ya kalau hilang gitu ya. Ya. Oke ya, sudah ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau enggak berarti saya tunggu untuk pertemuan Zoom selanjutnya atau mungkin pas PTM ya. Saya tunggu singkatan dari nama kalian atau sudah ada yang bikin? Belum ya, karena saya tahu ya itu bukan tugas yang dapat nilai yang pertama. Yang kedua, tugas kalian itu juga banyak banget ya. Saya jadi merasa gitu ya. Oke, untuk Zoom guru siapa aja yang masih konsisten Zoom? Oh, udah ada. Hah? Udah ada. Ibu aja. Inggris. Oh, Inggris ya, karena masih ada yang PPL ya? Udah Bu, terakhir kemarin. Perpisahan. Oh, perpisahan. Iya, itu kakak kelas ya padahal. Bukannya ada lagi? Enggak, Ibu. Hah? Itu yang PPL banyak di sekolah siapa? Pelajaran apa ya? Nggak tahu. Oh iya, saya kayak salsa itu bukan, nggak ngajar salsa gitu. Iya Bu, bahasa Inggris. Iya, teh salsa itu. Iya. Ya itu bahasa Inggris kan? Iya, tapi nggak ngajar ya? Udah, terakhir. Udah Ibu terakhir. Oh, teh salsa yang ngajar. Oh, Ya. iya. Ya, itu dulu dia keren banget loh biologinya. Ya, nah itu namanya rahasia hidup. Ternyata dia ke bahasa Inggris gitu ya. Jadi siapa tahu ada yang nggak suka bahasa Inggris, tiba-tiba nanti jadi guru bahasa Inggris bisa. Ya kan? Oke, jadi tetap semangat ya. Oke. Iya bisa. Oke, ada pertanyaan nggak? Berarti nggak ada yang udah nulis singkatan, belum ada ya? Oke, saya tunggu kesan dan pesan kalian belajar dengan saya yang biologi ya dalam bentuk tulisan. Oke, kalau misalnya kalian pengen ngetik di WA juga nggak apa-apa, nanti kirim pribadi ke saya atau mau pakai Canva, pakai apa gitu ya. Akhirnya ada Hima ya, tadi saya panggil-panggil nggak sih? Apa saya lupa? Hima. Iya, saya lupa kayaknya ada Hilma ya. Oke. Nah, atau boleh kalian pakai tulis tangan, boleh nanti difotokan ya, atau nanti saya akan kasih khusus di Google Classroom, tapi nanti aja di akhir. Oke ya. Sip ya, yang rapot udah ditandatanganin, dikasih petuah bijak. Ya, yang belum nanti bisa ditagih ya tuh. Ya, saya mau yang keseluruhan aja, nggak apa-apa sih, nyantai aja, nggak buru-buru kok. Ya, nggak buru-buru. Oke. Ya, sip. Nanti kita foto dulu ya. Kita foto dulu, siapin dulu yang belum
Yang belum on cam, silakan di on cam dulu sambil saya nunggu. Oke. Ya. Intan bisa on cam? Silva? Ya, Bagja. Ya, lupa tadi ya, nggak manggil Bagja juga. Bagja? Kamu kenapa Bagja ngantuk ya? Aduh. Bagja. Ya, nah Iriya Intan. Najwa bisa. Oke, thank you. Safina? Safina bisa? Ya, tadi udah 20 lebih, sekarang 17 ya. Banyak yang berkurang. Oke. Saya lihat. Oke, mana ya? Oh iya. Ilham nggak bisa apa ini? Nggak bisa on cam ya? Iya, iya. Saya cari kelas kalian dulu. Oke, sip. Ya. Oh, ya nggak apa-apa Ilham, nggak apa-apa. Ya, nge-WA barusan. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, bentar ya. Di share dulu. Biasa pamer. Nah, satu lagi dong. 1, 2, 3. Ya, 3 tapi belum mencet. Oke, sekarang dibuka speakernya. Kalian sebutkan seperti biasa jurusan dan universitas yang kalian inginkan. Mudah-mudahan menjadi doa di hari yang mendung ini. Oke, siap? Sip? 1. Belum. Itu belum. Ilyas, nah belum. Najwa belum. Safina belum. Oke, Wildan. Oke, 1, 2, 3. Nah, nggak ngomong. Dalam hati, Bu. Ya, dalam hati saja. Amin. Ibu kayak nggak hafal aja. Udah hafal sih, cuman pengen kalian biar nyebutin. Ibu udah hafal. Yang pengen jadi dokter siapa? Udah hafal. Ya, oke. Kita akhiri Zoom hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya buru-buru karena saya harus pindah ke kelas sebelah di IPA 8. Saya minta maaf ya, tetap jaga kesehatan, tetap tunggu info PTM, tapi sambil menunggu jangan bermalas-malasan mengerjakan tugas karena PTM masih 50% kalaupun ada. Jadi tetap daring ya, maka tugas tetap bertumpuk-tumpuk. Oke ya, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Kalau ada apa-apa boleh dijapri ibunya ya. Oke, biar tahu ada masalah atau ada kesulitan, ada keluhan ya, silakan ya. Oke, kita saya akhiri ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.